Perkenalkan, nama saya Ana Kristi Nadia Simanjuntak dari mahasiswa Stike Santa Elizabeth Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis penyakit menular seksual pada gonorea. Baiklah, gonorea atau kencing nanah adalah penyakit tersering ditemui dalam dunia kedokteran. Dia mempunyai banyak nama yang digunakan oleh orang awam, seperti kencing nanah, raja singa, dan banyak lagi. Penyakit ini disebabkan oleh kuman Neisseria gonorrhea yang berbentuk seperti buah kopi berpasangan. Gejala tersebut dapat timbul dalam waktu 7-21 hari setelah infeksi. Pada wanita, biasanya tidak menunjukkan gejala selama beberapa minggu atau bulan dan diketahui menderita penyakit ini ketika pasangan seksualnya tertular. Jika timbul gejala tersebut, biasanya bersifat lebih ringan. Namun demikian, beberapa penderita menunjukkan gejala yang berat, seperti desakan untuk berkemih, nyeri ketika buang air kecil, keluarnya cairan putih dari vagina, dan penjalaran ini bisa menyampai leher rahim, saluran telur dan induk telur, dan utera atau saluran kencing bawah, yang menyebabkan nyeri pinggul dalam atau nyeri ketika melakukan hubungan seksual. Pada wanita dan pria homoseksual yang melakukan hubungan seksual melalui dubur bisa menderita gonore pada usus bagian bawah. Oleh sebab itu, melakukan oral seks dengan seseorang penderita gonore juga dapat menyebabkan tertularnya gonore pada tenggorokan, yang terkadang tidak menunjukkan gejala dan kadang gejalanya mirip seperti radang tenggorokan yang menyebabkan gangguan menelan. Gonore juga dapat menular ke mata jika cairan yang terinfeksi mengenai mata, yang biasanya disebut dengan konjuktivitas gonore. Bayi yang baru lahir dapat tertular gonore dari ibunya yang terjadi selama proses persalinan, yang dapat menyebabkan pembengkakan kelopak mata dari matanya yang mengeluarkan nanah tersebut. Baiklah, di sini saya akan juga menjelaskan pencegahan primer pada gonore. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pencegahan primer pada gonore. Yang pertama itu tidak melakukan hubungan seksual baik vaginal, anal, dan oral dengan orang yang terinfeksi adalah satu-satunya cara yang 100% efektif untuk pencegahan. Yang kedua itu selalu menggunakan kondom untuk mencegah penularan penyakit menular seksual. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Yang keempat, segera memeriksa diri serta melakukan konseling ke dokter atau petugas kesehatan apabila mengalami tanda dan gejala penyakit menular tersebut yang meliputi rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual, rasa nyeri pada perut bagian bawah, pengeluaran lendir pada vagina atau alat kelamin, keputihan berwarna putih susu, bergumpal dan disertai rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya, keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau bungsu, dan gatal, timbul bercak darah serta berhubungan seks, dan bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada alat kelamin tersebut. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya pada mereka yang baru terkena penyakit atau terancam menderita penyakit tertentu seperti gonore. Tujuan dari pencegahan sekunder sendiri yaitu untuk diagnosis dini dan pengobatan yang tepat. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang dilakukan pada fase awal patogenik yang bertujuan untuk yang pertama itu untuk mendeteksi dan melakukan intervensi segera guna menghentikan penyakit. Yang kedua itu untuk mencegah penyebaran dan yang ketiga itu untuk mengobati dan menghentikan proses penyakit.
Pencegahan sekunder yang dapat dilakukan pada mereka yang sedang terkena penyakit gonore ini, yang pertama itu untuk konsultasi kepada dokter spesialis, yang kedua untuk minum antibiotik yang telah diresepkan dokter, atau bisa juga meminum obat-obatan herbal yang telah terdaftar di Badan POM. Selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan konsultasi ulang ke dokter untuk melihat apakah infeksi itu sudah hilang sepenuhnya. Nah, kita masuk ke pencegahan tersier. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dalam pencegahan tersier ini adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitasi. Menurut Kodim dan kawan-kawan tahun 2004, tujuan dari pencegahan tersier adalah untuk mencegah komplikasi penyakit dan pengobatan. Sesudah gejala klinis berkembang dan diagnosis sudah ditegakkan, pencegahan tersier terhadap penyakit masalah sistem reproduksi dapat dengan melakukan perawatan pasien hingga sembuh, serta melakukan terapi-terapi untuk meminimalisir kecacatan akibat masalah tersebut. Contohnya ini seperti penanganan tersier ini contohnya itu seperti rehabilitasi. Misalnya, rehabilitasi pada penderita kanker ovarium, kanker payudara, gonore. Topik kita sekarang itu gonore. Jadi, pasien yang mengidap penyakit gonore harus direhabilitasi. Kenapa? Karena penyakit gonore ini yang bisa disebut kencing nanah ini penyakit yang menular. Jadi, sama seperti halnya dengan kanker-kanker lainnya, harus direhabilitasi supaya tidak ada pasien lain yang terkena oleh penyakit gonore ini. Karena jika tidak direhabilitasi itu, maka semakin banyak manusia yang terkena penyakit gonore. Jadi kalau misalnya kita terkena penyakit gonore, harus mau direhabilitasi, harus mau, supaya kita cepat sembuh juga, supaya banyak juga orang yang tidak terkena penyakit gonore. Kemudian bagaimana sih, apa sih cara pencegahannya gitu? Bagaimana? Oke, kita akan masuk ke pencegahannya. Pencegahan tersier. Yang pertama, peraturan pemerintah tentang larangan prostitusi. Nah, prostitusi ini adalah seperti menjual diri. Kenapa? Kalau kita menjual diri, pasti kita nggak tahu gitu penyakit dia apa, dan sebenarnya itu dilarang oleh pemerintah dan oleh Tuhan sendiri. Kita nggak boleh melakukan prostitusi karena satu, kita nggak tahu dia itu sakit apa. Bisa aja dia penyakit HIV dan kita nggak tahu, kita juga menular. Bisa saja dia terkena penyakit kanker, kita juga tertular. Dan cara mencegah itu tidak bisa gitu. Kenapa? Karena itu kita sendiri yang buat. Seperti gonore juga termasuk kalau misalnya dia terkena gonore dan prostitusi lah misalnya. Nah, kita juga pasti terkena gitu kan. Jadi pemerintah Indonesia harus melakukan larangan prostitusi supaya tidak banyak lagi pasien atau masyarakat yang terkena penyakit-penyakit menular, seperti contohnya misalnya gonore. Yang kedua, adanya usaha rehabilitasi. Nah, ya seperti yang saya katakan lagi, masyarakat Indonesia ini harus patuh terhadap protokol kesehatan. Jika dibilang dokter harus rehabilitasi. Jika dibilang dokter tidak harus rehabilitasi, tidak usah harus rehabilitasi. Karena kenapa? Karena rehabilitasi ini sangat penting bagi penyakit yang seperti kanker, gonore, HIV seperti itu, supaya tidak menularkan ke orang lain. Jadi jika dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya menganjurkan untuk rehabilitasi, ya udah rehabilitasi, karena rehabilitasi itu sangat baik bagi tubuh kita. Kita direhab, kita diberikan obat, kita diperiksa sehari-hari supaya kita juga cepat sembuh dari penyakit itu. Nah,
sampai sini video saya. Jika saya ada salah, saya mohon